Arsitek top Jepang perkirakan IKN Indonesia akan jadi contoh terbaik bagi negara-negara di dunia. Indonesia di masa depan dipercaya bakal memiliki ibu kota negara baru atau IKN. Jadi di mata saya, perpindahan ibu kota baru ini merupakan kerja revolusioner untuk masa depan Indonesia. Ini langkah besar bagi Indonesia untuk melepaskan diri dari jebakan negara berpendapatan menengah, melompat menjadi negara berpendapatan tinggi. Masalahnya, langkah besar ini nggak bisa dilakukan dengan waktu yang singkat. Sementara kita tahu usia pemerintahan Pak Jokowi akan berakhir pada 2024. Inilah menurut saya ya, salah satu alasan penting kenapa Indonesia membutuhkan pengganti Jokowi yang memahami kerja besar ini, meneruskan sebuah langkah revolusi pembangunan. Kalau bicara soal kerja, kayaknya orang kayak Anies Baswedan yang nggak cocok memimpin sebuah perubahan yang butuh keringat dan keterampilan manajemen. Sebab nanti ya, seluruh proses perpindahan ibu kota itu perlu kerja yang serius, bukan hanya pandai berkata-kata. Sementara orang sekualitas Prabowo juga rasa-rasanya sudah terlalu tuir untuk memimpin proses perubahan besar. Karena justru maksud Pak Jokowi ya Pak, bagaimana mengatasi Jakarta ini adalah dengan mengurangi bebannya. Ya, bagaimana bisa dengan mudah menata Jakarta adalah dengan mengurangi bebannya, mengurangi sumber masalahnya, yaitu tekanan penduduk yang begitu tinggi terhadap wilayah Jabodetabek. Anda mengatakan dengan pindahnya ibu kota justru menyelamatkan Jakarta dan Pulau Jawa? Menyelamatkan Pulau, ya betul, menyelamatkan Jakarta, menyelamatkan Jabodetabek, menyelamatkan Pulau Jawa, karena Pulau Jawa ini sudah overpopulasi. Tadi saya sangat senang bisa bertemu dengan teman-teman dari Indonesia dan mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan nanti. 今回はですね、新しい進出計画、ウサンタラの計画というのは、私はインドネシアにとって重要であることはもちろんですけれども、世界中にとって、人間にとって、人類にとって非常に重要なプロジェクトだというふうに考えています。 Proyek IKN yang ada di Indonesia itu sangat bagus sekali, sangat berguna bukan hanya bagi Indonesia menurut saya, tapi juga sebetulnya bagi dunia, karena ini menarik perhatian bagi seluruh kalangan yang ada di dunia, perpindahan apalagi mengenai perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. なぜそれが重要かというと、この進出がコロナのという、今まで人類の今までいろいろ体験してきたいろいろな危機の中でも、最大と言ってもいい危機の後に、できる、初めての進出になるからです。 Menarik sekali hal ini karena pertama berada pembangunannya di saat pandemi corona. Berarti ini akan menjadi ibu kota yang pertama di dunia yang dibangun setelah pada saat dan setelah ya mudah-mudahan kita berharap akan berakhir corona pada saat corona saat ini. Jadi memiliki sejarah bagi dunia dan juga artinya bagi manusia mengenai pembangunan IKN Indonesia yang baru ini. Pak Basuki itu adalah seorang menteri yang sangat visioner minister, tapi juga progresif dan profesional minister. Jadi luar biasa, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Pak Basuki. Oleh Presiden Jokowi, Pak Jokowi disebut sebagai Bapak Infrastruktur. Indonesia ini negara yang sangat bersyukur, harus sangat bersyukur. Kita membuat ini dan kita memiliki semua best ingredients untuk menjadikannya sebuah legenda baru dari negeri ini gitu ya. Jadi best ingredients saya bilang site kita tidak terbatas. Karena tanah kita yang luas, pulau, dan memang tentunya kita semuanya harus menyetujui secara lokasi itu akan membuat Indonesia lebih tersentralkan secara operasional negara ini ya, jadi tidak center ke barat tapi nanti akan sentral dan terutama juga connectivity ke daerah-daerah yang lain. Saya Dr. Randy Susilo Ismail, Sarjana Ekonomi Sarjana Hukum dan Industri Hukum, Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Tinggi Darwan Irawan Kalimantan Timur, Universitas Balikpapan, untuk dengan atas nama keluarga besar Universitas Balikpapan, termasuk pimpinan kemahasiswaan Badan Eksekutif Mahasiswa, memberikan dukungan penuh dan siap memberikan kontribusi terhadap pembangunan IKN di Provinsi Kalimantan Timur. Perpindahan ibu kota
memang mahal harganya, tapi dampak ekonominya itu jauh lebih besar. Bayangkan, ketika ibu kota negara pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur, diperkirakan ada 180.000 ASN yang juga akan ikut pindah. Perpindahan begitu banyaknya manusia ke sebuah daerah baru akan meningkatkan ekonomi di sekitar wilayah itu. Pariwisata tumbuh, rumah makan muncul, hotel-hotel dibangun, dan banyak lagi. Biaya untuk membangun sebuah ibu kota baru itu dimasukkan sebagai modal, sebuah investasi yang pengembaliannya diperhitungkan yang akan jadi contoh bagi dunia karena berada di lokasi yang baik di Kalimantan yang banyak hutan, masih alamiah dan juga dipercaya memiliki energi alam yang luar biasa. Saya percaya dan berharap IKN di Kalimantan akan jadi contoh yang terbaik bagi dunia, bukan hanya bagi Asia, karena asrinya kekompakan antara asri dan alam normal dengan modernisasi yang dewasa ini, dengan kemajuan digitalnya dan TI yang hebat saat ini, keseimbangan yang terbaik saya percaya akan ada di sana, kata pakar arsitek top dunia Kengo Kuma pagi tadi. Demikian pula menurut Kengo, IKN Nusantara yang baru akan menjadi yang pertama di dunia dibentuk di saat pandemi corona dan setelah corona berakhir nantinya. Sebagai bukti bahwa manusia bisa sukses di tengah pandemi corona dengan pembangunan IKN baru tersebut, Indonesia ini akan menjadi momen yang sangat penting bagi Indonesia sebagai contoh dunia upaya kerja keras yang bisa sukses di tengah pandemi saat ini. Mahasiswa Doktoral Universitas Pertanian Hasto Kristianto sebagai panelis juga menjelaskan Kalimantan sebagai IKN sudah sebagai konsekuensi geopolitik Indonesia. Mengingat ke depan, khususnya Kalimantan Timur, terbentang suatu kawasan perdagangan strategis dari Selat Lombok hingga Selat Makassar, kata Hasto. Karena itu, pembangunan IKN ini sebenarnya mencerminkan geopolitik dari Soekarno yang mencerminkan sesuatu kepemimpinan Indonesia yang bebas dari penjajahan. Kemudian semangat dunia baru yang demokratis yang mengedepankan eksistensi damai, kata Hasto. Dia juga berharap desain IKN baru harus mencerminkan keseimbangan, bukan hanya modern saja tapi harus sesuai kultur dan juga budaya Indonesia. Mementingkan suatu keseimbangan bagaimana alam raya di Kalimantan, Indonesia dan dunia dengan berbagai filosofi. Seperti di Bali dikenal konsepsi Trihita Karana. Karena itulah tata ruang dan juga arsitektur harus mencerminkan kepemimpinan Indonesia, kultur Indonesia dan halaman Indonesia. Suatu spirit modern city, smart city tapi harus didasari oleh nature, kultur kita, dan itu suatu hal yang penting dan menjadi roh desain arsitektur. Karena itu IKN yang bernama Nusantara ini melambangkan jembatan antara histori Indonesia. Dan ini pada dasarnya merupakan suatu jembatan histori antara masa lalu Indonesia dan kemudian mimpi Indonesia membangun peradaban dunia. Inilah yang diharapkan sebagai suatu core value dalam membangun tata kota dan juga arsitek dari ibu kota baru. Pembicaraan lain, Sofyan Sibarani juga menyampaikan paparannya mengenai rancangan yang dimenangkannya untuk membuat IKN yang baru itu. Demikian pula pembicaraan lain, Yori Antar dengan semangat mengajak semua arsitek bersatu padu untuk mempercantik membuat IKN terbaik dan kebanggaan bagi kita semua di Indonesia. Selain itu, Papa Danes, arsitek Bali lain yang menjadi pembicara juga sangat bersemangat menyambut IKN baru dengan berbagai ide pendekatan kepada alam dan sekitarnya. Dari Arsitek Indonesia atau IAI, pembicara Andi Harapan juga sebagai Ketua Badan Sayembara dan Penghargaan IAI memaparkan adanya sayembara desain untuk IKN baru. Materi pembahasan dari para pembicara juga dapat dimintakan melalui email. Di bidang energi untuk IKB baru Indonesia, Kengo Kuma juga menyarankan penggunaan energi terbarukan atau yang tidak menjadikan masalah di masa mendatang. Selain itu, Kengo Kuma juga menekankan bahwa sistem ibu kota yang kompak, dekat dengan satu sama lain, bukan terpisah-pisah lagi seperti di masa lalu, juga akan cekcok diterapkan. Selain itu, Kengo Kuma juga menekankan pula transportasi udara di masa depan, di mana saat ini Jepang sudah mulai banyak melakukan uji coba mobil atau kendaraan udara untuk perpindahan satu sama lain. Keadaan yang nyaman itu juga bukan hanya baik bagi manusia dan menciptakan kedamaian, tapi juga bagi makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan hidup bersama berdampingan dengan damai. Seminar yang rencananya berakhir 90 menit akhirnya berlangsung selama 2 jam, serta ditutup oleh Menteri Basuki yang memberikan semangat serta ajakan persatuan yang solid bagi semua peserta, bagi semua anak bangsa Indonesia untuk menyukseskan pembangunan dan perpindahan IKN yang baru itu.